Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran kelima. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Dapatkah kalian menceritakan peristiwa yang ada pada gambar? Di mana ya tempat terjadinya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur, pejuang Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini dan rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut. Lalu, dengan iringan lagu Maju Tak Gentar, coba peragakan gerak tari berikut ini. Lakukan dengan semangat ya. Gerakan pertama, berjalan tegap ke depan. Lalu, gerakan kedua, mengayunkan gendewa ke depan, terus ditarik ke atas. Gerakan berikutnya, berlari-lari kecil, pandangan ke arah gendewa. Gerakan selanjutnya, meluruskan tangan kanan ke atas, lalu menekuk. Pandangan menatap tajam ke depan, lalu kepala menengok ke kanan. Setelah Indonesia merdeka, tentara Inggris yang diberi nama AFNE di bawah pimpinan Jenderal Philip Christensen datang ke Indonesia. Inggris merupakan perwakilan sekutu. Ternyata kedatangan Inggris diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut Nika dan bertujuan ingin menjajah Indonesia kembali. Hal ini tentu saja ditentang keras oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik adalah perjuangan melalui kontak senjata dan perjuangan diplomasi, yaitu perjuangan melalui perundingan. Perjuangan fisik antara lain Pertempuran 10 November 1945, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, dan serangan umum 1 Maret 1949. Sedangkan perjuangan diplomasi dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain, antara lain Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen. Mari kita pelajari satu persatu. Pertempuran 10 November 1945 terjadi di Surabaya. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini antara lain Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono.
Untuk mengenang peristiwa ini, maka di Surabaya dibangunlah Tugu Pahlawan. Dan setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan dan juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Untuk mengenang peristiwa ini, maka di Ambarawa dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa dan setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari sekutu yang meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang diserahkan kepada sekutu. Akhirnya, rakyat membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Untuk mengenang peristiwa ini, maka di Bandung dibangunlah Tugu Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 di Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini dipicu dari orang-orang Belanda yang menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal dalam pertempuran ini adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Untuk mengenang peristiwa ini, maka di Yogyakarta dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Yang pertama, Perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Zwermerhorn. Hasil dari perundingan ini yaitu 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Pembentukan negara Indonesia Serikat. 3. Pembentukan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Kemudian diadakanlah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Renville. Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Isi dari perjanjian ini yaitu 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada RIS
yang akan segera dibentuk. Namun, lagi-lagi Belanda mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Selanjutnya diadakanlah Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Moh Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Isi perjanjian ini yaitu: 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, maka dapat kita urutkan peristiwa perundingan yang terjadi pada waktu itu. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda, maka diadakanlah Perjanjian Linggarjati. Ternyata Perjanjian Linggarjati ini dilanggar oleh Belanda dengan cara melakukan agresi militer Belanda pertama, sehingga terjadilah pertempuran lagi. Untuk menyelesaikan pertempuran ini, diadakanlah Perjanjian Renville. Hasil dari Perjanjian Renville ini ternyata dilanggar kembali oleh Belanda dengan cara mengadakan agresi militer Belanda kedua. Maka terjadilah pertempuran lagi. Nah, untuk menyelesaikan pertempuran pada agresi militer Belanda kedua ini, maka diadakanlah Perjanjian Rumroyen. Sudah jelas bukan? Nah, tugas untuk kalian sekarang adalah tuliskan hal-hal penting dari penjelasan tadi ke dalam kolom berikut ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.